Bab 286. Sumber daya budidaya humanoid. Benda ini sudah lama dimilikinya tetapi tidak pernah digunakan. Dia hanya mempertimbangkan untuk menggunakannya ketika dia terjebak dalam ruang kosong di sekte hantu surgawi, namun pada akhirnya dia tidak menggunakannya. Ia dapat mengontrol transformasi jiwa ke bawah. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk menghancurkan klon jiwa iblis wanita ini. Saat Song Si sedang berpikir keras, Bai Yu'er menamparnya ke tanah dan berkata, "Aku sudah membentuk Yin dan Yang. Kekuatan Dharma Anda sangat murni. Meskipun sifatnya Yang, itu tetap bermanfaat bagi saya." Song Si hendak mengaktifkan jimat perintah roh ketika Yang Mulia Iblis Ular Putih mengeluarkan seteguk udara dingin dan membekukannya. "Jangan bilang dia tahu." Song Si buru-buru mengembalikan jimat yang tersembunyi di telapak tangan ke dalam ruang sistem. Bahkan jika Bai Yu'er ingin mencarinya, dia tidak dapat menemukannya. Namun, melihat reaksi Bai Yu'er bukan karena dia menyadari tipuan murahannya, Song Si menghela nafas lega. Bai Yu'er mencari sekali dan memang tidak menemukan harta karun apapun pada Song Si yang menggodanya. Mengenai harta karun dan tas penyimpanan Dharma Naga Darah, itu bukan apa-apa dia. Tidak peduli di mana harta rahasiamu disembunyikan, aku akan memperkuat kekuatan Dharmamu terlebih dahulu hari ini untuk memulihkan sebagian kerugianku. Bai Yu'er menyalakan dingin dan membuka mulutnya untuk menyedot kekuatan nomologis Song Si. "Oh tidak, Ragnarok belum sepenuhnya Cho'ol. Saya tidak bisa bergerak." Song Si berpikir bahwa ini buruk. Dia hanya bisa menerima kenyataan. Bagaimanapun, dia sangat berpengalaman dalam hal seperti itu. Di luar, ular hitam menampilkan cahaya putih keemasan yang berkelap-kelip di istana. Itu berkedip-kedip dalam pola yang teratur, diam-diam selaras dengan ritme tertentu. Wanita jalang ini berpura-pura tidak mau, tapi kenyataannya, dia ingin merebut semua kekuatan nomologisnya untuk dikembangkan. Dia benar-benar tahu cara berpura-pura. Si hitam tua mencibir. Budidaya Bai Yu'er telah lama mencapai ranah persatuan Yin-Yang. Kekuatan Dharma dari hantu tua berjubah darah ini akan bermanfaat baginya. Saya harap saya bisa mengendalikan hantu tua berjubah darah kali ini dan menyelamatkan diri saya dari kesulitan menggunakan metode lain. Dia mendekat pada dirinya sendiri. Kekuatan nomologis hantu tua berjubah darah lebih rendah dari Yang Mulia Iblis Ular Putih, jadi kali ini seharusnya mudah untuk mengendalikannya. Dia dengan hati-hati merasakan kekuatan nomologisnya. Begitu ada jejak harta karun yang tiada taranya muncul, dia tidak akan duduk diam dan menunggu. Di istana, Bai Yu'er terkejut setelah menerima manfaatnya. Sumber kekuatan nomologismu sebenarnya sangat menakutkan. Itu 10 kali lebih kuat dari yang lain di level yang sama. Kalau begitu, seharusnya kamu bahagia. Song Si terkekeh. Iblis wanita ini tampaknya tidak mau di permukaan, namun kenyataannya, dia mendambakan kekuatan dan asal-usul nomologis yang murni. Saya senang, Anda memenuhi syarat untuk membantu saya berlatih. Yang Mulia Iblis Ular Putih tertawa keras, dan tatapan aneh muncul di matanya, membingungkan Song Si. Rohnya dipaksa kembali ke lautan kesadarannya, dan dia kehilangan kendali atas kekuatan nomologis dan energi esensi di tubuhnya, sehingga dia bisa melahapnya. Song Si memiliki 9 inti emas dan kekuatan nomologisnya murni. Jumlah totalnya bahkan lebih melimpah dibandingkan dengan seorang kultivator Naschen Soul biasa. Selain itu, dia memiliki banyak tubuh ilahi. Daging, darah, dan tulangnya mengandung sumber kehidupan yang murni. Jika itu adalah iblis ular biasa, akan sangat sulit baginya untuk menahan kekuatan 9 matahari, belum lagi energi yang terkandung dalam kekuatan nomologis dan asal esensi Song Si. Namun, tingkat kultivasi Bai Yu'er tinggi dan dia berada di ranah transformasi jiwa. Kekuatan ini tepat. Oleh karena itu, sumber budidaya Song Si adalah sumber daya budidaya terbaik bagi Bai Yu'er. Dia tersenyum bangga dan berkata pada dirinya sendiri, selain hal-hal lain, hanya dengan melahap sumber kekuatan nomologis orang ini dapat membantu saya maju pesat dan menyelamatkan saya dari kultivasi yang pahit selama 100 tahun. Dia tidak menahan diri dan melahapnya dengan gila-gilaan, menyebabkan kekuatan nomologis dan esensi asalnya meningkat dengan cepat. Adapun Song Si, dia mulai layu. Sehari kemudian, ketika dia melihat Song Si yang kelelahan dan merasakan tingkat kultivasinya meningkat secara signifikan, dia tanpa ampun menelan kekuatan terakhir Song Si. Song Si langsung meninggal. Setengah napas kemudian, tubuh Song Si menghilang,
seolah dia telah sepenuhnya meninggalkan dunia ini. Pupil mata Bai Yu'er mengerut. Itu menghilang lagi. Dia pasti telah dibawa pergi oleh harta rahasianya. Pikirannya menyebar dan mengamati sekeliling, tetapi dia tidak menemukan jejak apapun. Apakah kamu mencariku? Songsi muncul di belakangnya dan menggodanya, apakah kamu sudah cukup melahapnya? Tubuh Bai Yu bergetar. Dia menoleh dan menatap Songsi. Dagingnya penuh dan berkilau. Dia bersemangat tinggi dan terlihat sangat berbeda dari penampilannya yang layu tadi. Ini mengejutkannya. Bagaimana kamu melakukannya? Sumber kekuatan nomologis yang saya konsumsi bukanlah palsu. Dia mulai mendapatkan pemahaman baru tentang keanehan dan misteri orang ini. Jika dia hanya membunuhnya, itu tidak akan menyebabkan hilangnya terlalu banyak kekuatan sehingga masuk akal jika dia pulih ke kondisi puncak. Tapi kali ini, dia telah melahapnya sepenuhnya sampai kekuatannya habis, namun dia benar-benar bisa pulih ke kondisi puncaknya dan mengisi kembali kekuatannya. Mengapa kamu memiliki begitu banyak pertanyaan? Songsi membalas, jika kamu ingin membunuhku, lakukan saja. Bersikaplah terus terang. Bai Yu'er kembali sadar dan mendengus dingin. Cahaya dingin keluar dari tubuhnya dan dengan cepat membekukan Songsi. Aku tidak percaya aku tidak bisa membunuhmu bahkan dengan ini. Dia melahap kekuatan Songsi lagi. Asal-usul dan budidaya pihak lain sangat murni dan dia mendapat banyak manfaat. Namun, bagaimana orang ini bisa pulih ke kondisi puncaknya? Di tengah melahapnya, aura di tubuh Bai Yu'er terus meningkat dan mulai mendekati alam minor berikutnya. Setengah hari kemudian, Songsi meninggal karena kekurangan, tetapi dia dengan cepat bangkit kembali. Bai Yu'er memandang Songsi, yang baik-baik saja, dan merasakan kulit kepalanya kesemutan. Benda apa ini? Bahkan ada fungsi pengisian daya sendiri? Orang ini jelas bukan tubuh aslinya. Saya mungkin hanya melahap tubuh energi, klon khusus. Bai Yu'er menebak, harta karun apa yang bisa memadatkan klon istimewa seperti itu? Dia merasa semua keraguannya sebelumnya telah teratasi. Kenapa dia tidak bisa membunuh orang ini? Dia menduga dia telah membunuh klonnya selama ini. Saya tidak percaya bahwa kekuatan Anda tidak ada habisnya. Bai Yu'er mendengus dingin. Setelah Songsi bangkit kembali, dia akan melahapnya lagi. 3 kali. 5 kali, 10 kali, setengah bulan kemudian, budidaya Bai Yu melonjak. Dia sebenarnya secara langsung meningkat sebesar ranah kecil dan mencapai ranah transformasi jiwa tingkat menengah. Itu setara dengan ratusan tahun penanaman pahit. Ular hitam, yang telah menunggu dengan tidak sabar di luar, menyadari perubahan aura Bai Yu'er. Dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan dingin, kamu benar-benar bisa menerobos. Peri ular putih, ini belum berakhir. Jangan terlalu serakah. Saya masih memiliki sebagian dari harta itu. Kamu terlalu banyak berpikir. Saya hanya berhasil menerobos dengan lancar setelah mendapatkan manfaat dari tubuhnya. Bai Yu'er menjawab dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia menarik kembali fluktuasi kekuatan nomologisnya dan mengeluarkan Songsi setelah membekukannya. Lihat, dia masih hidup. Monster tua, kenapa kamu terburu-buru? Songsi berkata dengan tenang. Dia sedang menunggu kesempatan. Kesempatan ketika Bai Yu'er ceroboh untuk memukul dahi pihak lain dengan jimat perintah roh. Ular hitam segera mengerti apa yang sedang terjadi. Orang ini pasti telah dihidupkan kembali setelah dimangsa oleh Bai Yu'er. Kemudian, sumber kekuatan nomologisnya dimakan dan diedarkan berulang kali, anehnya menjadi sumber daya budidaya khusus. Sumber daya budidaya humanoid. Sumber daya yang lebih berharga dari batu roh dan pil obat. Dia berkata, saya benar-benar tidak menyangka kamu akan memanfaatkan dia seperti ini. Lalu aku akan menelannya juga. Enyah. Saya tidak berkultivasi dengan ular jantan. Songsi terlihat meremehkan. Ia senang karena dimangsa oleh kekuatan Bai Yu'er. Namun setelah memikirkan akan dimangsa oleh ular tua itu, yang ada hanya rasa jijik yang tersisa dalam dirinya. Ular hitam eksentrik, kaulah yang terus memintaku bekerja keras. Aku tidak akan merepotkanmu lagi. Lanjutkan menunggu. Saat ini, Bai Yu'er sudah memperlakukan Songsi sebagai miliknya pribadi. Sifat posesifnya yang kuat membuatnya tidak ingin berbagi dengan pria ini. Bab 287 memadatkan 80 jiwa yang baru lahir. Tidak, saya juga mendapat bagian dalam sumber daya budidaya yang bagus. Yang mulia iblis ular hitam dengan tegas menolak, peri ular putih.
Kamu tidak akan melawanku demi dia, kan? Meskipun Anda telah menembus dunia kecil, Anda baru mencapai tahap tengah. Kamu belum menjadi tandinganku. Bai Yuer mengerutkan kening. Tingkat budidaya monster tua ini memang lebih tinggi dari miliknya. Kuncinya adalah racun transformasi tulang merupakan ancaman yang terlalu besar bagi Gua Giok Putih. Tanpa keyakinan mutlak, dia tidak ingin menyerang. Setelah beberapa pertimbangan, dia berkata, kalau begitu kita akan berkumpul ketika saya mencapai tahap selanjutnya. Tidak, saya tidak tahu berapa lama waktu yang Anda perlukan untuk mencapai tahap selanjutnya. Balas ular hitam. Lalu bagaimana kalau kita menentukan waktunya? Baru setengah tahun. Terlepas dari apakah aku membuat terobosan atau tidak, aku akan membiarkanmu menikmatinya setelah itu. Kata Bai Yuer. Setengah tahun? Si hitam tua merasakan aura Bai Yuer. Pihak lain baru saja menerobos. Ranah selanjutnya membutuhkan lebih banyak kekuatan. Apalagi dengan bantuan sumber daya budidaya humanoid ini, seharusnya tidak mudah untuk ditembus. Kalau tidak, menerobos ke ranah transformasi jiwa tahap akhir akan terlalu mudah. Dia mengangguk. Baiklah, baru setengah tahun. Jika kamu tidak memberikannya padaku saat itu, jangan salahkan aku karena tarifnya kasar. Kalau begitu kembalilah. Kembalilah dalam setengah tahun. Kali ini bahkan tidak cukup bagi Anda dan saya untuk mengasingkan diri. Setelah mengatakan ini, dia tidak memberi kesempatan pada ular hitam tua itu untuk berbicara dan langsung membawa Song Si kembali ke istana. Melihat sumber daya budidaya berbentuk manusia ini, dia tersenyum dan berkata, bekerja samalah dengan saya dengan baik. Ketika tingkat pukulan saya lebih tinggi dan saya bisa mengalahkan monster tua itu, Anda tidak perlu membantu meringankan. Saya memiliki teknik rahasia yang dapat membantu Anda mempercepat kemajuan Anda. Ini juga bermanfaat bagi saya. Song Si berpikir sejenak. Sebelumnya, kekuatan homologisnya telah dilahap dan dia ditahan setiap kali dia dihidupkan kembali. Dia tidak punya kesempatan untuk menyerang. Tindakan terbaik saat ini adalah menghindari pembekuan. Saat ini, ada peluang. Teknik rahasia budidaya duo? Bai Yuer mengerutkan kening. Dia khawatir mengapa pria ini begitu proaktif. Mungkinkah ada sesuatu yang mencurigakan tentang teknik rahasianya? Pikirkan tentang itu. Jika hanya kamu yang memperpanjangnya dengan paksa, maka aku hanya mirip dengan batu roh. Jika Anda bekerja sama, kecepatan menembus Anda bahkan dapat meningkat beberapa kali lipat. Song Si menyihirnya. Kamu seperti itu? Bai Yuer merasa ragu. Saya tidak bisa melarikan diri. Aku sudah menerima nasibku. Terlebih lagi, menjadi laki-laki Anda lebih baik daripada dibawa keluar oleh ular hitam itu untuk cocok ditanam. Song Si berkata dengan sungguh-sungguh, dan aku sangat menyukai kulitmu. Saya belum cukup menikmatinya. Bai Yuer menghilangkan keraguannya dan mengangguk. Kalau begitu, mari kita mencobanya. Teknik rahasia kultivasi ganda ini disebut teknik Yin Yang dan Tai. Pada titik ini, Song Si melihat ke arah Bai Yuer yang mempesona, ini pertama kalinya aku berkultivasi dengan iblis wanita. Oh, haruskah aku merasa terhormat? Bai Yuer terkekeh. Memang benar, kamu harus melakukannya. Lagi pula, orang yang berkultivasi ganda denganmu tidak akan terkalahkan di masa depan. Ekspresi Song Si arogan. Dia masih harus bertingkah perkasa di depan seorang wanita. Kamu bahkan tidak bisa mengalahkanku, dan kamu bilang kamu tidak akan terkalahkan. Bai Yuer mengerucutkan bibirnya, tapi dia masih sedikit terguncang. Jika orang ini terus seperti ini, kemungkinan besar dia tidak akan terkalahkan di masa depan. Ini, aku akan memberikannya padamu. Song Si mengulurkan tangan dan menyentuh celah di antara alis Bai Yuer. Bai Yuer mendorong tangan Song Si menjauh, kamu tidak perlu menggunakan kesadaran spiritualmu untuk menyebarkan kultivasimu. Bacakan saja untukku. Dia masih sedikit takut dengan kekuatan mental Song Si dan khawatir itu adalah jebakan. Ekspresi Song Si tidak berubah. Kalau begitu dengarkan baik-baik. Ketika Bai Yuer mendengar ini, dia terkejut. Saya tidak mengira itu adalah teknik tingkat tinggi. Kamu sudah banyak berkultivasi dengan wanita, kan? Tidak, sejauh ini saya hanya berkultivasi ganda dengan satu wanita. Song Si berkata dengan jujur, jika aku berbohong padamu, aku akan tersambar petir dan mati dengan mengenaskan. Ekspresi Bai Yuer berubah.
Mungkinkah orang ini benar-benar setia? Ayolah, kali ini jangan hanya menyerap secara sepihak. Budidaya ganda saling menguntungkan. Songsi mengingatkan dan mulai berkultivasi bersama Baiyuer. Lingkaran cahaya putih keemasan dengan cepat dilepaskan dan menyebar hingga selebar 1000 kaki, berubah menjadi fenomena yang mirip dengan gambar yin-yang. Dalam gambar yin-yang, auman naga terdengar. Seekor naga api emas berputar dan seekor ular putih yang lebih besar muncul di sisi lain. Keduanya terjalin dan menari, dan ki spiritual langit dan bumi berkumpul dengan gila-gilaan. Di belakang naga api, 9 matahari perlahan terbit, memancarkan aura panas. Ular putih itu pun menghirup dan mengeluarkan udara dingin. Kedua kekuatan yang berlawanan tidak saling melawan atau membatalkan satu sama lain. Sebaliknya, mereka berputar di sepanjang gambar yin-yang dan secara ajaib menyatu. Kekuatan yang lebih murni dan misterius muncul, mengandung vitalitas dan vitalitas yang kuat. Kemudian, kekuatan ini terpecah menjadi dua. Karena kekuatan Baiyuer yang kuat, dia menerima kekuatan yang lebih besar yaitu sekitar 90%. Songsi hanya punya 10%, tapi itu masih sangat bermanfaat baginya. Keduanya menyerap kekuatan fusi dan terkejut. Seolah-olah seluruh tubuh mereka telah menyublim. Kekuatan nomologis, roh, dan tubuh mereka jelas meningkat. Mata indah Baiyuer berbinar saat dia berkata dengan gembira, "Kamu tidak berbohong padaku. Ini memang lebih baik daripada hanya melahap energi esensi Anda, budidaya untuk berkultivasi." Dia sedang dalam suasana hati yang baik dan tersenyum, membuatnya tampak sangat cantik. Songsi menghela nafas. Berkultivasi dengan kecantikan sepertimu masih lebih nyaman. Bahkan jika saya seorang tahanan, saya masih kecanduan. Kamu juga mendapat manfaat dari penawananku. Baiyuer menatap Songsi dengan menawan. Saat itu, suasana hatinya sedang bagus. Ketika Songsi mengatakan bahwa dia cantik, dia sangat gembira. Dia menganggap Songsi jauh lebih enak dipandang dan bahkan memiliki perasaan aneh padanya. Itu tidak cukup. Sambil berpikir, Songsi mengeluarkan tumpukan batu kristal yang sangat terang yang mengandung ki spiritual yang padat dan murni. Tambahkan beberapa batu roh dan efeknya akan lebih baik. Baiyuer tercengang. Apakah kamu bercanda? Anda seorang tahanan, namun Anda mengambil sumber daya budidaya Anda sendiri? Faktanya, ini semua adalah batu roh tingkat menengah dan tinggi. Itu sangat berharga. Itu benar. Hanya karena aku seorang tahanan, bukankah milikku adalah milikmu? Songsi tidak menganggapnya serius. Baiyuer memasang ekspresi aneh pada faktanya. Saya belum pernah melihat seorang tahanan yang kooperatif seperti Anda. Saya merasa seperti berada dalam mimpi. Yah, kamu tidak dapat melihat bahwa ini nyata? Songsi memegang tangan Baiyuer, ayo, biarkan aku membantumu menerobos ke alam berikutnya. Saya juga akan mencoba memadatkan jiwa yang baru lahir. Pada titik ini, dia menghela nafas. Saya tidak menyangka akan melahirkan bayi suatu hari nanti. Baiyuer terdiam. Pikiranmu sungguh aneh. Anda menggambarkan klon jiwa saya sebagai roh yang terbelah dan jiwa yang baru lahir sebagai seorang anak. Itu disebut lucu. Kamu tidak mengerti. Songsi mengerucutkan bibirnya. Jika Anda tidak mengolah jiwa yang baru lahir, Anda dapat mengolah tubuh esensi dan mengolah tubuh iblis seperti kami para iblis. Baiyuer menyihirnya, jika kamu ingin menjadi iblis, aku dapat membantumu. Lupakan. Saya pikir lebih baik menjadi manusia. Selain itu, saya tidak hanya ingin mengolah tubuh esensi saya, tetapi saya juga ingin memadatkan 8 hingga 10 jiwa yang baru lahir. Baiyuer terdiam, tapi dia tidak mengejeknya. Sebaliknya, dia melirik 9 matahari di tubuh Songsi. Dia tahu bahwa pihak lain benar-benar dapat memadatkan 9 jiwa yang baru lahir. Rasanya aneh membayangkan hal itu benar-benar terjadi. Oleh karena itu, saya membutuhkan Anda untuk membantu saya menciptakan 9 jiwa yang baru lahir. Songsi terkekeh. Awalnya, dia ingin menguasai Baiyuer karena ingin membalas dendam. Sekarang, mengendalikannya menjadi lebih penting. Wanita ini bisa membantunya menerobos ke alam Naschen Soul. Baiyuer tidak mengatakan apa-apa, tapi dia tidak mau membiarkan orang ini menerobos. Fondasi pihak lain terlalu dalam. Jika dia menerobos ke alam Naschen Soul, dia mungkin tidak akan mampu menekannya lagi. Bab 288. Jiwaku hewan pemeliharaan.
Kedua pihak mempunyai pemikiran masing-masing, namun mereka juga menyampaikannya dengan gembira. 10 hari lagi berlalu, 20 hari, 30 hari. Ranah Baiyuer terkonsolidasi, dan budidaya Songxi telah mencapai ranah inti emas yang sempurna. Dia mulai mencoba memadatkan Nas Chen Soul-nya. Kunci alam menuju selanjutnya adalah kombinasi Yin dan Yang. Itu memupuk kehidupan di inti emas dan menggunakan roh sebagai fondasinya. Itu menyatu dengan kekuatan dan esensi nomologis untuk memadatkan jiwa yang baru lahir. Sebuah eksistensi khusus yang melampaui kekuatan dan tubuh nomologis murni. Bisa dikatakan itu adalah kehidupan kedua. Ini tidak hanya melibatkan akumulasi kekuatan nomologis, tetapi juga pemahaman tentang Yin Yang Dao. Tanpa akumulasi dan pencerahan yang mumpuni, sangat sulit untuk melewati rintangan ini. Oleh karena itu, banyak seniman bela diri tanpa bakat tidak memiliki bantuan akar spiritual dan tidak memiliki conate. Mereka hanya dapat memilih untuk menggabungkan kekuatan nomologis ke dalam tubuh mereka dan mengolah tubuh mereka seperti setan. Mereka juga dapat memelihara jiwa esensi atau bahkan menghancurkannya dengan tubuh mereka. Tentu saja, langkah ini jauh lebih sulit daripada membayangkan alam Nas Chen Soul. Oleh karena itu, baik itu prajurit penyempurnaan tubuh atau iblis, kecepatan smash mereka sangat lambat. Tentu saja, dia tidak perlu mempertimbangkan hal ini. Belum lagi bakat dan pemahamannya, bahkan ketika dia kerasukan, dia telah menghidupkan jiwa Ye Wenzhong dan secara langsung memperoleh wawasan dari alam jiwa yang baru lahir. Langkah ini pada dasarnya tidak sulit. Dia hanya perlu menggunakan kekuatan dan kemampuannya sendiri untuk memupuk jiwa yang baru lahir. Pada saat ini, dengan bantuan seorang yang terlibat transformasi jiwa, inti emasnya dengan mudah mulai berubah. Baiyuer merasakan inti emas Songxi sepertinya memiliki kehidupannya sendiri. Meskipun dia belum memadatkan jiwa yang baru lahir, dia telah melihat jiwa yang baru lahir sebelumnya dan langsung terkejut. Sangat cepat. Tidak ada hambatan yang sama sekali. Dia terkejut. Pihak lain sepertinya tidak melakukan invasi yang sama sekali. Dia baru saja memulihkannya namun dia tampaknya dapat dengan mudah menyingkat jiwa yang baru lahir. Pembaruan DFRM Novel B, I, N, C, O, M, saya telah mengkonsolidasikan wilayah saya. Saya perlu meningkatkan kecepatan saya untuk menerobos dalam waktu setengah bulan. Kamu harus mengurangi kekuatanmu untuk saat ini. Saat Baiyuer berbicara, kekuatan hisapnya meningkat, menelan sebagian besar kekuatan asli Songxi, hanya menyisakan sedikit agar tubuhnya dapat berfungsi normal. Kamu sudah bertindak terlalu jauh. Songxi, yang sedang memadatkan jiwa baru lahirnya, kehilangan kekuasaan dan tampak tidak puas. Kamu harus tenang untuk sementara waktu. Jangan terburu-buru menerobos. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Baiyuer berkata dengan jujur, mengumpulkan lebih banyak waktu akan membangun fondasi yang lebih kuat. Songxi hanya terkekeh, bagaimanapun, aku tidak bisa mengalahkanmu, jadi aku akan melakukan apapun yang kamu katakan. Dia tidak punya pilihan selain mulai menyesuaikan keadaannya dan memoles fondasinya. Dia menyadari bahwa memang ada sesuatu yang bisa dia tingkatkan. Namun, dibandingkan dengan naik level secara langsung, pemolesan seperti ini sungguh membosankan. Lihat, kamu bisa terus memoles alas bedakmu, kan? Baiyuer terkekeh. Songxi tidak mau berbicara. Dia berpikir bahwa begitu dia akhirnya mengendalikan rohnya, dia bisa bermain dengannya sesuka dia dan dalam posisi apapun yang dia inginkan. Selanjutnya, Baiyuer takut dengan terobosan Songxi dan mencoba yang terbaik untuk memastikan bahwa Songxi tidak akan mendapatkan terlalu banyak kekuatan. Dia melahap sebagian besarnya dan tingkat kultivasinya terus meningkat dengan kecepatan yang relatif cepat. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Seiring dengan berlangsungnya kultivasi ganda dalam waktu yang lama, mereka menjadi lebih akrab satu sama lain. Baiyuer perlahan-lahan menurunkan kewaspadaannya dan merasa bahwa pria ini sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Dengan Songxi mengambil inisiatif untuk memberinya batu roh bermutu tinggi dan menyerap 99% kekuatan budidaya ganda, tingkat budidaya Baiyuer meningkat ke puncak alam transformasi jiwa tahap menengah ketika ada masih sebulan sebelum periode setengah tahun yang dia setujui dengan Yang Mulia Iblis Ular Hitam. Setelah terakumulasi selama setengah bulan, Baiyuer siap menerobos. Berhenti sebentar. Saya akan membersihkan pos pemeriksaan. Baiyuer mengambil inisiatif untuk menghentikan budidaya ganda.
Dia melirik Song Si dan ragu-ragu sejenak. Pada akhirnya, dia melambaikan tangannya dan membekukan Song Si. Kemudian, dia mengerahkan semua energi di tubuhnya dan mulai menerobos ke ranah transformasi jiwa tahap akhir. Selama dia berhasil, tingkat kultivasinya akan berada di peringkat teratas di seluruh benua tanpa batas, nomor 2 setelah beberapa tahap keberadaan yang disempurnakan. Ular hitam tua tidak lagi memiliki kualifikasi untuk merebut pria ini darinya. Bai Yu'er dipenuhi dengan antisipasi dan keyakinan saat dia memikirkan hal ini. Masih ada setengah bulan. Dia pasti bisa melakukannya. Pada saat kritis ketika dia menerobos kemacetan, Song Si yang membeku memancarkan cahaya keemasan. Cahaya ini mirip dengan cahaya api yang sebenarnya, namun jauh lebih maju dan suci. Kekuatan es dicairkan oleh cahaya keemasan, dan Song Si langsung mendapatkan kembali kebebasannya. Jimat perintah roh yang telah dia persiapkan sebelumnya diaktifkan dan dia langsung muncul di depan Bai Yu'er. Apa? Bai Yu'er, yang sedang menerobos, merasakan ketidaknormalan tersebut. Saat dia membuka matanya, dia melihat aliran cahaya menerpa gelabelanya. Kemudian, rune padat melonjak dan menyerbu laut spiritualnya. Dia menjadi pucat karena ketakutan dan mendorong Song Si kembali dengan serangan telapak tangan. Dia meraung, "Kamu berkomplot melawanku. Kau telah menidurkanku sampai mati berkali-kali. Apa yang aku rencanakan melawanmu kali ini?" Song Si mendarat dengan mantap dan tidak terluka. Dia memandang dengan acuh tak acuh pada gelabela Bai Yu'er yang diselimuti oleh rune seperti sarang laba-laba. Dengan lambaian tangannya yang santai, bendera formasi berkibar satu demi satu. Ketika mereka melewati lokasi tertentu, riak muncul. Kemudian, mereka masuk dan menghilang. "Aku akan membunuhmu." Bai Yu'er ingin bangun dan membekukan Song Si. Sebelum dia bisa mengedarkan banyak kekuatan nomologis, tubuhnya bergetar hebat dan wajahnya menjadi pucat. Dia merasa kepalanya seperti meledak. "Ah!" Dia menjerit menyedihkan dan hampir jatuh ke tanah. Dia setengah berlutut di tanah dan berkata dengan marah, "Apa yang kamu lakukan padaku?" Jimat perintah roh dapat mengendalikan makhluk hidup secara langsung. Ini efektif melawan mereka yang berada di bawah ranah transformasi jiwa. Anda kebetulan berada di batas atas. Song Si berkata dengan tenang, "Jadilah hewan peliharaan yang baik untukku. Akan ada banyak peluang bagimu untuk menjadi abadi di masa depan. Kamu menyembunyikan hal seperti itu, tapi aku tidak menyadarinya." Bai Yu'er menatap Song Si dengan marah dan buru-buru membentuk segel untuk mengendalikan formasi arai kontrol massa. Namun, formasi susunan di istana hanya terdistorsi sesaat dan tidak mendengarkannya. "Apakah kamu ingin menggunakan formasi susunan istana ini untuk membantu?" "Percuma saja. Saya sudah mengendalikan formasi susunannya." Song Si membentuk segel, dan formasi arai di sekitarnya melepaskan kekuatan mereka untuk menyelimuti Bai Yu'er. Yang terakhir berkata dengan panik, "Bagaimana mungkin? Ini adalah formasi yang diturunkan dari nenek moyang klan saya. Apa salahnya mengetahui? Saya tahu cara kerja formasi arai. Tidak bisakah aku memecahkannya sendiri?" Song Si menyeringai. "Apakah menurutmu aku baru berkultivasi bersamamu selama 6 bulan terakhir?" Bai Yu'er semakin panik. Dia berbalik dan menghilang, ingin melarikan diri. Bang! Dia terpental oleh penghalang di pintu. Pintunya sendiri sebenarnya menghalanginya. Dia hanya bisa berteriak, "Tetua, ular hitam! Berhentilah berteriak. Bukankah ular hitam tua telah membuat perjanjian denganmu, sedangkan untuk memanggil anggota klannya? Tidak ada gunanya bahkan jika kamu berteriak sekuat tenaga. Formasi arai di sini sudah di bawah kendali saya. Belum lagi Anda tidak bisa mengirimkan berita apapun, meskipun Anda bisa, mereka tidak akan bisa masuk." Kata-kata Song Si membuat hati Bayu tenggelam. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak dapat membayangkan bahwa dia akan dilawan oleh seorang tahanan di sarangnya. "Kamu telah berbohong padaku selama ini. Semua pembicaraan tentang kultivasi ganda dan batu roh tingkat tinggi hanyalah sebuah akting. Pada akhirnya, itu semua berkomplot melawanku." Dia tampak kesal. "Berbohong padamu? Bukankah banyak manfaat yang didapat? Atau apakah kamu benar-benar akan membiarkan aku menjadi suamimu?" Song Si menyeringai, "Kamu hanya memperlakukanku sebagai alat pengawetmu. Kenapa aku tidak bisa mengubahmu menjadi hewan peliharaan rohku? Karena tidak semua orang bersalah, mari kita tidak membicarakan hal ini lagi. Terima saja nasibmu."
Dia melepaskan aliran kekuatan nomologis dan jimat perintah roh bersinar terang. Seluruh tubuh Bai Yu'er terbungkus dalam rune. Kekuatan menyebabkan nomologisnya kehilangan kendali. Sambil berteriak, dia menunjukkan wujud aslinya dan berubah menjadi ular putih besar. Namun, meski tubuhnya besar, kepalanya masih tertutupi rune. Hal yang paling menakutkan adalah ketika Song Si mengangkat tangannya dan membentuk segel. Dia mulai bekerja sama dengan kekuatan jimat perintah roh untuk mengendalikan. Bab 289. Menerobos alam Naschen Soul. Dia perlu menggunakan jimat perintah roh untuk meninggalkan bekas di jiwa Bai Yu. Hanya dengan begitu dia bisa mengendalikannya sepenuhnya. Hantu tua berjubah darah, tunjukkan belas kasihan. Aku bersumpah tidak akan menjadi musuhmu lagi. Bai Yu'er memohon belas kasihan. Mengapa kamu mengatakan semua ini? Anda bisa memilih untuk tidak memprovokasi saya. Sayangnya, kamu tidak melakukannya. Glabella Song Si bersinar terang. Kekuatan batinnya berubah menjadi ilusi dan terbang keluar. Setelah membentuk segel, segel itu menyusut dan membentuk cahaya yang tiba-tiba melesat ke kepala Bai Yu'er. Berdengung. Udara sedikit bergetar, dan lingkaran riak menyebar. Kemudian, semua rune membentuk pusaran dan dengan cepat menyatu ke dalam ruang di antara alis Bai Yu'er. Mata yang terakhir kehilangan fokus dan menjadi linglung. Di dunia mentalnya, Song Si mengenakan pakaian yang terbuat dari rune ungu hitam. Di depannya ada dunia es dan salju. Itu mirip dengan pemandangan yang muncul ketika Bai Yu'er menyerbu dunia spiritualnya. Di tengah salju, seekor ular putih sedang meronta. Fluktuasi spiritual yang kuat menyebar seperti badai. Sayangnya, kekuatan rune lebih kuat dan telah menyerang roh primordial Bai Yu'er seperti gangren. Tubuh yang mengasuh jiwa esensi masih kalah dengan jiwa baru lahir yang mengasuh jiwa esensi. Tidak hanya itu, aku juga telah menghancurkan klon jiwamu. Song Si berkata dan mengarahkan jarinya, menjadi pukulan terakhir yang mematahkan punggung unta. Pikirannya menembus roh primordialnya dan masuk jauh ke dalamnya. Di dunia luar, tubuh ular Bai Yu'er langsung roboh ke tanah. Hanya instingnya yang masih bergerak-gerak, tapi matanya menjadi tak bernyawa. Hubungan unik terjalin antara kedua belah pihak. Selama Song Si mau, dia bisa membuat Bai Yu'er menderita penderitaan yang luar biasa, atau bahkan kematian hanya dengan sebuah pikiran. Penderitaan ini berada pada tingkat jiwa. Kecuali Bai Yu'er cukup kuat untuk melepaskan diri dari kekuatan rune, dia hanya bisa berada di bawah kekuasaannya. Dia tidak bisa mati meskipun dia menginginkannya. Song Si membuka matanya. Pada saat yang sama, jimat ungu muncul di atas kepala Bai Yu'er. Secara bertahap meredup dalam cahaya. Bagaimanapun juga, tingkat kultivasi Bai Yu'er tinggi dan fisiknya kuat. Bahkan setelah disiksa oleh jimat perintah roh untuk beberapa saat, dia masih terbangun dengan cepat. Pemulihan kembali ke matanya. Dia memandang Song Si dengan tatapan yang rumit dan berkata dengan enggan, aku seharusnya bunuh diri dengan tegas. Sekarang, aku harus menjadi budakmu selama sisa hidupku. Bukan budak, hewan peliharaan. Song Si menggelengkan kepalanya. Perlakuan terhadap hewan peliharaan tidaklah buruk. Itu bahkan lebih baik daripada kadang-kadang diperlakukan sebagai manusia. Itu masih memalukan. Bai Yu'er mengertakkan gigi, tapi dia tidak berani memarahi Song Si. Rune yang menyerang roh primordialnya sangat aneh, dan tidak mengizinkannya berpikir untuk tidak menaatinya. Bagaimana jika kamu memiliki kesempatan untuk menjadi abadi di masa depan? Song Si bertanya, tidakkah menurutmu masa depanmu sangat cerah sekarang? Bai Yu'er kembali ke wujud manusianya dan menghadapinya dalam keadaan telanjang. Bagian putih matanya mengungkapkan lebih banyak, dengan kemampuanmu untuk menimbulkan masalah. Aku mungkin tidak akan bisa hidup untuk melihat hari itu. Song Si tersenyum canggung. Saya sudah mempelajari pelajaran saya. Di masa depan, saya akan tetap bersikap low profile dan mengembangkan penyamaran sebanyak mungkin. Tahukah kamu pepatah bahwa macan tutul tidak pernah berpindah tempat? Bai Yu'er tidak mempercayainya. Saya pada dasarnya sangat berhati-hati. Hanya saja saya terburu nafsu dan kehilangan hati. Song Si menggelengkan kepalanya dengan ekspresi sedih. Dia telah tinggal di keluarga Song selama lebih dari 10 tahun. Jadi dia tentu saja tidak sombong seperti sekarang. Kalau tidak, mengingat fakta bahwa dia menjadi sasaran cabang utama sepanjang hidupnya, dia mungkin sudah mati berkali-kali sebelum dia bisa menjadi dewasa.
Jika dia dibunuh oleh cabang utama saat itu, dia bisa membangunkan sistemnya lebih awal. Sayangnya, dia tidak tahu kalau dia punya Cheat dan karenanya selalu bersikap low profile. Setelah mengalami emosi yang campur aduk, Song Si memerintahkan, hentikan omong kosong itu. Datang dan bantu saya berkultivasi. Tanda ungu di glabella Bai Yu'er berkilat saat dia menunjukkan ekspresi sedih. Pada akhirnya, dia dengan patuh berjalan dan bekerja sama dengan Song Si dalam kultivasinya. Ketika gambar Yin yang muncul, Bai Yu'er tidak lagi secara paksa merebut kekuasaan, Song Si karenanya mampu menyerap 19% kekuatan gabungan mereka kali ini. Beri aku 10% lagi. Perintah Song Si dan segera menerima pasukan tambahan, ki spiritual yang berlimpah diserap dan dimurnikan olehnya untuk memelihara jiwa yang baru lahir. Di dantiannya, inti emas yang terbakar api mulai berubah. Itu bukan hanya kekuatan 9 yang nomologis yang ekstrim, tetapi juga sumber energi Yin. Secara kebetulan, dia telah membangunkan akar roh airnya. Asal Yin ini terus menguat dan menyatu dengan kekuatan nomologis 9 yang. Inti emas berputar dengan cepat. Tidak lama kemudian, inti emas retak dan mulai meleleh, membentuk pusaran energi yang mirip dengan gambar Yin Yang. Di tengah, kesadaran ilahi Song Si menyatu ke dalamnya, dan inti emasnya mulai berubah. Dalam sekejap mata, ia berubah menjadi orang kecil yang tampak persis seperti Song Si tetapi versi bayi. Ini adalah jiwa baru lahir Song Si. Tingginya kurang dari 3 inci dan dikelilingi oleh naga api dan ular air. Dia membuka mulutnya dan menghisap. Kekuatan inti emasnya dengan cepat dilahap. Dia tumbuh dengan cepat dari 3 inci menjadi setengah kaki. Selain jiwa yang baru lahir, ada 9 bola api yang menyala. Itu adalah 9 inti emas kecil. Di masa depan, mereka bahkan dapat membentuk 9 inti emas untuk memperkuat jiwa yang baru lahir. Di istana, aura Song Si melonjak, dan aura yang dikeluarkannya membuat Bai Yu'er merasa tertekan. Jiwa baru lahir berwarna emas muncul dari kepala Song Si. Matanya dipenuhi dengan kecerdasan saat ia berkata sambil tersenyum, ini diciptakan oleh kami berdua. Selamat atas terobosanmu. Bai Yu'er berkata dengan ekspresi rumit. Ini bukan apa-apa. Alam ini tidak sulit bagiku. Jiwa baru lahir Song Si maju selangkah dan menghilang di atas kepalanya. Ia mengabaikan perlawanan dan langsung muncul di sudut istana. Ini adalah teleportasi yang sebenarnya. Karena kesadaran ilahi saya, alam jiwa yang baru lahir dapat dengan cepat tiba. Konsep ruang menjadi lebih jelas bagi saya sekarang. Seperti yang diharapkan, alam jiwa yang baru lahir adalah jalan pintas untuk memahami Dao Agung Langit dan Bumi. Song Si tersenyum dan memutar Naschen Soul-nya untuk melihatnya, faktanya, itu adalah inti emas khusus yang dapat berjalan dengan fleksibel. Tapi itu masih relatif lemah dan tidak bisa berada di luar terlalu lama. Setelah mengalami perasaan Naschen Soul-nya berada di luar untuk sementara waktu, Naschen Soul Song Si sedikit meredup dan kembali ke tubuhnya dalam sekejap. Kemudian, kekuatan melahap yang mengerikan muncul dari tubuhnya. Seperti jurang maut, dia dengan gila-gilaan melahap ki spiritual langit dan bumi. Setengah dari kekuatan yang dipadatkan dari budidaya ganda langsung disedot. Ranah Song Si dengan cepat terkonsolidasi ketika kekuatan nomologisnya mulai meningkat secara eksponensial. Tubuh dan jiwanya berubah seiring esensi, energi, dan jiwanya naik ke tingkat yang lebih tinggi. Dia menerobos dengan sangat lancar. Dia memang bukan orang biasa. Bai Yu'er menghela nafas dalam hatinya. Pihak lain sangat kuat. Akan lebih sulit lagi untuk melepaskan diri dari kendalinya sekarang. Gemuruh. Di dunia luar, cuaca berubah, dan awan gelap mulai berkumpul. Kekuatan terobosan Song Si masih menggerakkan kekuatan langit dan bumi, membentuk kesengsaraan petir tingkat baru. Secara teori, dia harus melewati pemurnian kesengsaraan petir sebelum dia benar-benar bisa melangkah ke alam jiwa yang baru lahir. Aku akan keluar untuk menghadapi kesengsaraan. Song Si berdiri dan langsung mengendalikan Arai untuk meninggalkan istana bawah tanah. Dia membuka pintu teleportasi dan dengan mudah sampai di luar. Kekuatan ledakannya seperti pusaran yang tidak stabil, membangkitkan kekuatan langit dan bumi. Kesengsaraan petir menjadi semakin ganas, dan sejumlah besar petir berkelap-kelip di awan hitam. Gemuruh. Naga petir yang 10 kali lebih menakutkan daripada inti emas turun dari langit dan menyerang tubuh Song Si, menyebabkan dia terhuyung. Sungguh mematikan rasa, sebenarnya cukup nyaman. Song Si berkomentar.
Sebelum dia bisa pamer, dunia bersinar dan sambaran petir yang lebih tebal tiba dalam sekejap mata. Dengan suara keras, Song Si terlempar ke tanah, menciptakan lubang besar. Retakan muncul di lereng gunung di sampingnya, dan retakan seperti sarang laba-laba muncul di dekat lubang besar yang terbentuk oleh petir. Kesengsaraan petirnya jauh lebih kuat daripada para penggarap jiwa baru lahir lainnya. Bai Yuer memandangi awan petir yang menyelimuti radius 100.000 kaki. Pembudidaya transformasi jiwa tidak bisa dibandingkan dengan dia. Fondasinya terlalu dalam. Kesengsaraan petir yang dialami seorang kultivator berhubungan dengan kekuatan seseorang. Semakin kuat kesengsaraan petir yang biasanya mereka picu. Kesengsaraan petir orang ini sebanding dengan tingkat beberapa orang yang baru saja menerobos ke ranah transformasi jiwa. Benar-benar menakutkan. Bab 290. Bergegas menjadi binatang budidaya saya? Sisa petir menyala dan mengeluarkan suara mendesis. Rambut Song Si acak-acakan dan dia tampak acak-acakan. Tubuh emasnya hangus hitam. Kesengsaraan petir sebenarnya telah melukainya. Song Si mengangkat kepalanya dan melihat ke awan gelap yang sepertinya menimbulkan penutupan petir yang lebih mengerikan. Dia sedikit meremehkan. Mengapa ini mirip dengan platform peluang abadi di alam mistik Langya? Apakah semuanya dibuat khusus berdasarkan kekuatan? Pembawaan. Terjadi ledakan guntur. Namun pada akhirnya tidak mengembun. Seperti tak berguna, itu dengan cepat menghilang. Ini masih hanya 2 sambaran. Apakah ada batasan pada pemadaman petir? Melihat kedalaman petir menghilang, Song Si mengungkapkan ekspresi penasaran. Bahkan setelah awan gelap menghilang, dia tetap tidak menemukan apapun. Ini mungkin bukan sesuatu yang bisa dia lihat sekarang. Setelah kesengsaraan petir, kekuatan nomologis dalam tubuh Song Si menjadi lebih murni, dan esensi, ki, dan rohnya yang berubah menjadi stabil. Dia berhasil melangkah ke ranah Naschen Soul. Mulai hari ini dan seterusnya, tolong hubungi aku Tuan Jubah Darah atau Tuan Kaisar Bela Diri. Song Si tersedak. Lalu kenapa kamu tidak memakai pakaian berdarah? Bai Yuer menggoda. Itu benar. Tolong panggil aku Tuan Abadi, Tuan Kaisar Bela Diri Abadi. Song Si merasa sombong dan mengubah nama panggilannya. Alias hantu tua berjubah darah sudah ketinggalan zaman. Baiklah, Tuan Sejati Abadi. Bai Yuer berkata dengan acuh tak acuh. Di sekitarnya, pembangkit tenaga listrik klan ular, yang telah menyebabkan terlalu banyak keterikatan karena kematian petir, menoleh dengan rasa ingin tahu ketika mereka melihat pembangkit tenaga listrik klan mereka memperlakukan manusia yang ditangkap seperti ini. Ayo kembali dan melanjutkan. Song Si membuka kembali pintu transportasi dan kembali ke istana bawah tanah dalam 1 langkah. Tidak bisakah kamu mengatakan bahwa aku adalah peliharaanmu di depan orang-orangku? Memalukan sekali. Bai Yuer mengikuti di belakang dan berkata dengan wajah merah. Kalau begitu, aku akan mengurangi 1 cara untuk tampil keren di depan orang lain. Song Si mengangkat bahunya, tapi jangan khawatir. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan tetap menyatakan low profile dan berhenti menyatakan soft. Terima kasih, Tuan Sejati Abadi. Bai Yuer menghela napas lega. Suruh bawahanmu menyiapkan sejumlah materi budidaya untukku. Dalam 1/2 bulan, saat ular hitam datang, aku akan mengalahkannya. Song Si mengeluarkan selembar kertas yang dikeluarkan dari kekuatan nomologis. Di atasnya ada bahan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan jimat perintah roh. Jimat ini levelnya terlalu tinggi. Dia tidak bisa menariknya keluar dari udara dengan bantuan teknik jimat surgawi. Dia membutuhkan bantuan beberapa materi spiritual. Ya. Bai Yuer mengambilnya. Setelah membaca isinya, dia mengirimkan transmisi suara ke bawahannya untuk bersiap. Song Si berkata, ayo, bantu aku berkultivasi. Ya tentu saja. Bai Yuer dengan patuh bekerja sama dengan Song Si dan mengizinkannya mengambil apapun yang dia inginkan. Song Si dapat dengan bebas mengontrol kekuatan kultivasi ganda dan mulai mengubah inti emas lainnya menjadi jiwa yang baru lahir. Wilayah kekuasaannya telah menerobos. Satu-satunya kekurangannya dalam memadatkan jiwa baru lahir lainnya adalah kekuatan. Proporsi kekuatan yang dimakan Song Si semakin tinggi, meningkat pesat dari setengah menjadi 99%. Bai Yuer sangat terkejut melihat Song Si melahap energi spiritual dengan gila-gilaan. Pada saat ini, pihak lain telah memadatkan beberapa Naschen Soul secara bersamaan.
Persyaratan kekuatan sebenarnya mirip dengan miliknya dan dia telah sepenuhnya mencapai ranah transformasi jiwa. Seperti yang diharapkan, dengan fondasinya, selama dia menerobos, kekuatan tempurnya akan sebanding dengan ranah transformasi jiwa. Bai Yu'er berpikir dalam hati, jika dia benar-benar tidak menonjolkan diri, sebenarnya tidak buruk untuk mengikutinya. Jika ada kesempatan, aku akan melihat apakah aku bisa punya anak bersamanya dan meningkatkan statusku. Fakta bahwa dia telah dikendalikan olehnya tidak dapat diubah lagi. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk memperjuangkan lebih banyak manfaat dengan cara lain. Saat Naschen Souls memadat satu demi satu, ranah Songxi tetap tidak berubah. Jumlah total kekuatan nomologisnya meningkat secara eksponensial, dan auranya menjadi semakin megah, seperti lautan yang tak terduga. Seminggu kemudian, aura Songxi mencapai puncaknya. Dengan berpikir, 9 jiwa yang baru lahir muncul. Setiap jiwa yang baru lahir sangat indah, dikelilingi oleh 9 matahari seperti roh api. Saya dianggap telah sepenuhnya melangkah ke alam Naschen Soul tahap awal. Songxi bergumam pada dirinya sendiri dan memandang Bai Yu'er. Apakah materinya sudah siap? Selesai. Bai Yu'er melambaikan tangannya, dan setumpuk barang beterbangan. Kamu telah membantuku berkultivasi selama setengah bulan. Cukup melelahkan. Pergi dan menerobos. Aku akan menangani ular tua itu. Songxi telah memberi Bai Yu'er kesempatan untuk menerobos. Tetapi bahkan jika pihak lain telah mencapai ranah transformasi jiwa tahap akhir, dia tidak akan bisa melepaskan diri dari kendalinya. Ya. Bai Yu'er sangat gembira saat dia mulai mengumpulkan kekuatannya untuk mempersiapkan terobosannya. Songxi memegang bahan untuk memurnikan jimat. Ada sepotong kulit binatang transformasi jiwa, beberapa biji spiritual, dan beberapa bahan khusus di dalamnya. Dia memeriksanya. Semuanya adalah materi spiritual berkualitas tinggi yang mengandung spiritualitas melimpah dan mahal. Sulit bagi para penggarap Naschen Soul biasa untuk mengumpulkannya. Kecepatan memperolehnya tidak terlalu lambat untuk klan iblis besar. Dia mengangkat tangannya dan bola Naschen Flame mengembun dengan kepulan. Ruang di sekitarnya sedikit berfluktuasi. Api ini bahkan lebih kuat dari api sebenarnya. Itu lebih rendah daripada api spiritual yang hanya bisa dikondensasikan di alam transformasi jiwa. Tentu saja, Naschen Fire miliknya jauh lebih kuat. Dia melelehkan bahan-bahan tersebut dan menyatukan sebagian ke dalam kulit binatang itu, menyempurnakannya menjadi kertas jimat khusus. Bahannya menjadi lebih kuat. Bahan yang tersisa dimurnikan menjadi bola cairan jimat perak. Karena energi spiritual yang terkandung di dalamnya terlalu padat, cairan jimat itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Songxi menggambar beberapa guratan pada kertas jimat dan memotongnya menjadi 9 bagian kecil. Kemudian, dia menggunakan jari-jarinya sebagai pulpen, mencelupkannya ke dalam cairan jimat dan menggambarnya di atas kertas jimat. Saat cairan perak menyatu ke dalam kertas jimat, kekuatan Dharma Songxi juga menyatu, membentuk pola roh. Setelah pola roh ini digabungkan, fluktuasi kuat mulai menyebar. Saat Songxi sedang menyempurnakan jimat perintah roh, bola gas hitam tiba-tiba muncul di luar istana bawah tanah. Itu adalah Yang Mulia Iblis Ular Hitam, yang datang pada waktu yang disepakati. Para penjaga di sepanjang jalan tidak berani menghentikan Yang Mulia di antara para iblis ini. Ular hitam langsung datang ke pintu dan berkata dengan dingin, "Peri ular putih, jangka waktu setengah tahun sudah habis. Bukankah sebaiknya kamu menyerahkannya?" Istana sunyi dan tidak ada jawaban. Wajah ular hitam menjadi gelap. "Peri ular putih, aku tahu kamu ada di sini. Jangan pura-pura bisu." Saat ekspresinya tidak bersahabat, fluktuasi kekuatan nomologis yang intens tiba-tiba datang dari istana. Bai Yu'er sudah mulai menerobos. Ular hitam terkejut. Bagaimana mungkin? Dia menerobos lagi dengan begitu cepat. Mungkinkah karena dia membantu orang itu memadatkan jiwa baru lahirnya setengah bulan yang lalu dan efek kultivasinya meningkat? Setengah bulan yang lalu, terobosan Songxi telah menimbulkan keributan. Sebagai salah satu dari 2 yang mulia klan ular, dia secara alami mengetahuinya. Dia hanya berpikir bahwa Bai Yu'er telah membantu manusia ini menerobos untuk mencapai efek kultivasi yang lebih baik. Masih belum ada tanggapan. Ekspresinya suram. "Karena kamu tidak keluar, jangan salahkan aku karena menyerang." Dia tidak mau membiarkan pihak lain menerobos. Jika itu terjadi, tingkat kultivasinya akan menjadi lebih rendah.
Pada saat itu, jika pihak lain tidak mau menyerahkan Songxi, dia mungkin tidak bisa merebutnya. Aku harus menghentikannya agar tidak menerobos. Dia berpikir dalam hati. Dia segera berubah menjadi ular hitam besar dan menghantam istana bawah tanah. Pembawaan. Gua itu bergetar hebat dan meletus dengan cahaya terang, membentuk penghalang untuk menghalanginya. HMPH, apa yang menandakan benda ini bisa menghentikanku? Ular hitam membuka mulut dan mengeluarkan racun transformasi tulang dalam jumlah besar. Dia mendarat di penghalang formasi arai seperti lumpur, dan suara korosi yang mendesis langsung terdengar. Ular hitam baru saja mulai menghancurkan formasi dengan paksa ketika lehernya aneh tiba-tiba meletus di istana. Kemudian, seekor naga api emas terbang keluar. Mengaum. Naga api itu mengaum, dan tubuhnya yang panjangnya 1000 meter membawa api yang mengerikan. Dengan keras, tubuh ular Black terlempar ke belakang. Kenapa kamu terburu-buru? Apakah kamu terburu-buru menjadi binatang budidayaku?